إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Pada pekan yang lalu kita memahami makna daripada sedekah. Bila kita simpulkan, sedekah itu adalah kullu ma'rufin sedekah. Begitu kata Nabi, setiap kebaikan adalah sedekah. Maka sedekah meliputi 3 hal. Pertama, materi, harta. Kedua, ucapan. Dan yang ketiga adalah perbuatan. Dan itu sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Walau sedekah memiliki makna yang luas, dari harta apa saja, walau dengan makna ucapan dan perbuatan, bukan berarti kita mengabaikan dan menyepelekan akan sedekah berupa mal atau materi. Pada kesempatan subuh kali ini kita mencoba untuk memahami kenapa kita mesti bersedekah dengan harta. Bila kita melihat hadis dan ayat Quran, di antara tujuan kenapa seseorang itu mesti bersedekah, bila merujuk kepada hadis Nabi, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan selain naungannya. Kalau di dunia sekarang kan tempat berteduh itu banyak, panas bisa nyari tempat berteduh, entah berteduh di bawah pohon, bangunan, dan lain-lain. Tapi kalau sudah di padang mahsyar, tidak bisa kita mencari tempat-tempat untuk berteduh, karena tempat berteduhnya hanya satu, Allah yang punya. Dan itu diantaranya untuk dipersilakan bagi orang yang mutasaddiqin wal mutasaddiqat, untuk orang yang suka bersedekah, mau laki-laki ataupun perempuan. Kata Rasulullah, di antara orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seorang yang bersedekah, dengan sedekahnya itu dengan catatan
apa yang diberikan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak boleh tahu. Maksudnya adalah ikhlas di dalam bersedekah semata-mata karena Allah, mau sirriyah atau jahriyah atau alaniyah, mau dilihat orang atau tidak, terang-terangan atau tidak. Apalagi zaman sekarang gampang untuk sebar kemana-mana melalui medsos dan lain-lain. Hatinya kalau nggak terjaga atau tidak dijaga bahaya, karena nanti ada cenderung rasanya ingin orang-orang pada tahu melalui medsos ini. Itu perlu dijaga. Ikhwatu iman, jadi merujuk kepada hadis ini, untuk apa bersedekah? Agar nanti pada hari kiamat, di pada mahsyar mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat al-amnu fil akhirah, dapat keamanan di akhirat. Yang kedua, merujuk kepada surat Al-Ahzab ayat 35 ini, yakni kalimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Di ujung ayat Allah tegaskan a'adallahu lahum ajran azimah. Allah sudah sediakan, Allah akan berikan kepadanya, kepada orang yang suka bersedekah, apa? Magfiratan, ampunan. Jadi sebesar dosa apapun, maka dengan cara bersedekah akan mampu melahirkan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja bukan berarti tak butuh taubat, karena dosa-dosa besar itu mesti dengan cara taubatan nasuhah. Nah, di samping magfirah, ampunan, dan Allah punya nama Ar-Rahim, yang maha penyayang, menyayangi orang-orang yang beriman dengan cara bukan sekedar magfirah, tapi juga wa ajron azima, pahala yang begitu besar. Ada kelipatan pahala. Orang-orang yang suka bersedekah, maka dianggap orang ini sedang membaguskan agamanya, sedang membaguskan Islamnya. Kata Rasulullah, man ahsana islamahu fakulu hasanatin yudha'af. Siapa yang membaguskan Islamnya, maka setiap satu kebaikan oleh Allah dilipat gandakan. Paling tidak 10 kelipatan, apalagi sedekahnya untuk fi sabilillah minimal 700 kali lipat. Nah, kemudian bila kita melihat pada ayat-ayat yang lain, maka bersedekah sebagai bukti rasa syukrul mun'im ya ala ni'mati. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang dalam rangka sedang mensyukuri kenikmatan dari Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Biasa juga ada ayat yang dibacakan la in syakartum la azidannakum, dan seterusnya. Jika bersyukur, Allah tambah nikmatnya, tambah pahalanya, tambah kemuliaannya, tambah rezekinya, dan lain sebagainya. Orang yang bersedekah maka dianggap ia sedang mensyukuri kepada Allah atas pemberian kenikmatan berupa materi dan lain-lain. Kemudian, kenapa mesti bersedekah? Selain ingin dapat ampunan, dapat pahala berlipat, dapat keamanan di padang mahsyar, juga bukti mensyukuri nikmat dari Allah, maka
Bersedekah juga mampu untuk bisa tatahurun nafs, membersihkan jiwa dari penyakit yang namanya pelit. Ada dua bahasa Arab untuk makna pelit. Pertama bakhil, kedua syuhud. Bedanya, kalau bakhil pelit ke orang lain, tidak memberi ke orang lain, hanya untuk dirinya saja, mementingkan dirinya, melupakan orang lain. Nah, itu bakhil. Kalau syuhud, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya juga pelit. Uangnya banyak, kemana-mana tak pakai sendal, bukan karena lagi terapi telapak kaki. Kenapa nggak beli sendal? Eman, nanti tabungannya berkurang. Nah, ini untuk orang lain, ya jangankan untuk orang lain, untuk dirinya juga seperti itu. Jadi uangnya banyak, tapi tidak menikmati, karena selalu menghitung-hitung. Kalau nanti diambil sekian, nanti berkurang sekian. Begitu menurut pandangan dan pemikirannya. Dan di situ terjebak dalam mainan setan untuk lupa kepada Allah dengan mengingat selalu akan harta yang ada pada dirinya, padahal harta itu bukan milik dirinya dan ada hak orang lain. Maka dengan bersedekah juga akan memunculkan asy'ur bimarhamatin nas, untuk melatih rasa agar ada kepedulian kepada orang lain, untuk melatih rasa agar bisa menyayangi orang lain. Islam mengajarkan kita tidak dikatakan mencintai diri kita kalau kita tidak mencintai orang lain. Siapa yang tidak ada rasa sayang kepada yang lain, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki sifat sayang, kasih sayang kepada yang lain, Allah pun tidak memberikan sayang kepadanya. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, karena itu akan memunculkan rasa saling menyayangi dan saling mencintai. Di situ hebatnya sedekah, bisa menjalin tali silaturahmi, rasa saling menyayangi. Kenapa ada selalu terjadi begal dan lain sebagainya? Ya, biasanya yang rampok orang miskin, yang dirampok orang kaya. Nah, mungkin saja karena tidak ada kepedulian dengan sesama. Yang kaya merasa sombong, tidak merasa itu amanat harta dari Allah. Yang miskin juga tidak tahu diri, sudah miskin sombong lagi. Nah, kemudian dengan bersedekah juga akan melahirkan sifat at-takaful. Artinya at-takaful fil jami'atil muslimah. Ada tanggung jawab untuk kemaslahatan bersama kaum muslimin. Contoh dengan wakaf tanah. Maka itu adalah untuk kepentingan al-jami'atul muslimah, kepentingan bersama. Dengan ada tanah wakaf, dibangun masjid atau sarana pendidikan lainnya, maka di situ menjadi kepentingan bersama. Demikian sedekah-sedekah yang dikelola oleh amil zakat, itu berarti sedang menanggung kepedulian dengan sesama yang lainnya dalam bentuk sekian banyak orang bisa terbantukan dengan itu. Maka inilah mulianya kenapa Allah perintahkan bersedekah dan kenapa Allah menjanjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang berlipat, karena sedekah mulia tujuannya
untuk keselamatan kita nanti di hari yang terakhir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.